Oh ya, oke saya ulang lagi ya. Nah ini soalnya yang pertama itu ada preferen konsumen dalam mengkonsumsi barang ditunjukkan oleh suatu utility atau disebut dengan U sama dengan F. Pendapatan konsumen atau M ini sejumlah 80 satuan uang yang akan dibelanjakan terhadap barang X dan Y dengan harga masing-masing 10 dan 8 satuan uang. Nah, jadi di sini konsumen ini memiliki pendapatan itu 80 yang akan dibelanjakan nih untuk barang X dan barang Y dengan masing-masing itu barang X-nya 10 dan barang Y-nya 8. Nah, jadi kita tulis dulu yang pertama itu diketahuinya itu ada M sama dengan 80. Tadi harga barang X jadi PX sama dengan 10 dan PY sama dengan 8. Nah, yang pertama itu tentukan persamaan garis anggarannya. Nah, kita harus menentukan dulu garis anggaran persamaannya itu alokasi uangnya itu ada M sama dengan XPX plus YPY. Jadi kita masukkan M-nya itu 80 sama dengan 10X plus 8Y. Jadi kita masukkan nilai PX-nya itu 10 ya dari sini dan nilai PY-nya itu 8. Kemudian kita cari persamaan umum garis anggarannya bila dinyatakan oleh X. Nah, persamaannya itu X sama dengan M per PX min PY per XY. Lalu kita masukkan nilai M-nya tadi 80, nilai PX 10, PY-nya nilai PY-nya 8 dan PX-nya 10Y. Nah, 80 per 8 jadi 8, kemudian 8 per 10 jadi 0,8. Hasilnya yaitu X sama dengan 8 min 0,8Y. Kemudian yang kedua itu kita cari persamaan umum garis anggaran bila dinyatakan oleh Y. Persamaannya kan Y sama dengan M per PY min PX per PY X. Seperti tadi, ini kita masukkan nilai M-nya 80, nilai PY-nya 8, dikurangi nilai PX, PX-nya 10 per PY 8. Jadi 80 persamaan anggarannya yang dinyatakan oleh Y itu sama dengan 10 min 1,25X. Apabila konsumen mengkonsumsi X sebanyak 4 unit, berapa unit barang Y yang dikonsumsi? Nah, kita tulis itu diketahui tadi X-nya itu sebanyak 4, maka kita masukkan nilai 4 ini ke persamaan garis anggaran yang Y, 10 min 1,25X. Nah, kita X-nya itu masukkan menjadi 4, jadi 10 min 1,25 dikalikan dengan 4. Jadi Y sama dengan 5. Nah, jadi apabila konsumen ini mengkonsumsi X-nya sebanyak 4 unit, maka barang Y yang dikonsumsinya itu akan sebanyak 5 unit. Jadi ini tuh jika konsumen mempunyai ini uang 80, maka bisa mengkonsumsi X-nya 4 unit dan Y-nya 5 unit. Kemudian yang C ini apabila harga X turun menjadi PX sama dengan 5 satuan uang, sedangkan PY dan M tetap. Konsumen memperoleh keseimbangan dalam mengkonsumsi barang Y sebanyak 6 unit. Berapa unit barang X yang dikonsumsi? Serta tentukan persamaan garis anggaran yang baru. Nah, tadi kan kita mengetahui ya nilai PX yang awal itu 10. Di sini tuh apabila diminta PX-nya itu turun menjadi 5. Jadi kita tulis dulu, diketahuinya ini M-nya 80 karena tetap ya. M-nya itu tetap 80. Kemudian PY-nya tetap juga 8. Nah, PX-nya diganti 5. Yang tadinya 10 diganti 5. Nah, kita juga udah mengetahui tadi nilai Y-nya itu sama dengan 6. Nah, dari sini. Nih, jika barang Y sebanyak 6 unit. Nah, maka tadi kan kita sudah mengetahui juga persamaannya M sama dengan X. PX-nya itu kita ganti PX yang baru, yang 5. Plus Y, PY. Jadi kita masukkan 80 sama dengan 5X plus 6. 6 nilai Y-nya 6. Kemudian PY
PY-nya 8. Jadi 80 sama dengan 5X plus 48. Nah, di sini itu 48-nya ini pindah ruaskan ke sini. Sebenarnya pindah ruaskan ke kiri, jadi 5X, 5X-nya tetap. Nah, 80 juga tetap, 5X sama dengan 80 min 48. Jadi 5X sama dengan 32. Nah, X sama dengan 32 dibagi dengan 5. Jadi X sama dengan 6,4. Jadi barang X yang dikonsumsi pada saat keseimbangan barang Y sebanyak 6 unit itu adalah sebanyak 6,4 unit. Kemudian kita cari persamaan garis anggaran yang baru. Yang baru itu jadinya M sama dengan X PX1. Ini PX-nya pakai nilai yang baru. Yang ini, yang 5. Plus YPY. Sama dengan X-nya tadi 6,4, PX plus 6Y. Bila dinyatakan oleh X sama dengan M per PX1 min PY per PX1Y. Jadi kita masukkan nilai X sama dengan M-nya 80, PX-nya kita rubah jadi 5 per 80 per 5 min PY-nya 8 per PX1 yaitu 5Y. Jadi X sama dengan 16 min 1,5Y. Nah, bila dinyatakan oleh Y, bersamanya itu menjadi Y sama dengan M per PY min PX1 per PYX. Y sama dengan M-nya 80, PY-nya tetap 8, pakai PX1 yang ini jadi 5 per 8X. Nah, Y sama dengan 10 min 0,25X. Kemudian, hitung berapa elastisitas harga X, elastisitas harga silang dengan barang Y, serta bagaimana hubungan antara barang X dan barang Y. Nah, kita sudah mengetahui tadi X1, Ki X1 yang pertama itu 4, kemudian Ki X2-nya 6,4, Ki Y1-nya 5, Ki Y2-nya 6, lalu PX1 10, ada PX2 yang tadi 5, kemudian PY1 dan PY2 itu tetap 8 ya, tidak ada perubahan. Nah, kita menentukan nih elastisitas harga barang X. Nah, rumusnya tuh E sama dengan presentase dari perubahan jumlah barang X dibagi dengan presentase perubahan harga barang X. Jadi, jumlah dibandingkan dengan harga. Kita masukkan nilainya E sama dengan ini tuh jumlah barang X yang kedua dikurangi dengan jumlah barang X yang pertama dibagi dengan jumlah barang X yang pertama dikali 100. Ini juga sama. Harga X yang kedua dikurangi dengan X yang pertama dibagi dengan X yang pertama dikali dengan 100. Kenapa dikali 100? Karena kita ini mencari presentase. Nah, hasilnya menjadi 60 per min 50%. Jadi S sama dengan min 1,25. Nah, karena ini merupakan elastisitas harga, jadi kita abaikan minusnya, jadi 1,2. Nah, jadi elastisitas harga barang X ini merupakan elastis ya, karena lebih dari 1. Kemudian kita cari elastisitas harga silang X dengan barang Y. Rumusnya sama seperti tadi. Jadi EXY karena ini disilang ya X dengan barang Y. Jadi persentase perubahan jumlah barang Y dibagi dengan persentase perubahan harga barang X. Kita masukkan juga sama seperti tadi. Ini jumlah barang Y yang kedua dikurangi jumlah barang Y yang pertama. Dibagi dengan jumlah barang Y yang pertama. Itu ada 6 min 5 per 5 dikali 100 juga. Dibagi dengan harga barang X yang kedua dikurangi dengan harga barang X yang pertama dibagi harga barang X yang pertama dikali 100. Hasilnya itu 20% per 50%.
jadi 0,4. Ini tuh termasuk inelastis karena kurang dari 1. Nah, hubungan barang X dan barang Y ini nilainya positif, maka hubungan antara barang X dan barang Y adalah substitusi. Kemudian, yang E ini eh, menggambarkan grafiknya. Mungkin teman-teman bisa lihat ya, di sini grafiknya. Ada 3, ada budget line and indifferent curve, ada production possibility curve, and ada diferensial permintaan. Seperti ini grafiknya. Nah, yang F ini jelaskan pula gambar grafik pada poin E bahwa efek harga atau efek total terdiri dari efek pendapatan dan substitusi. Nah, yang IE tadi income effect itu nih, dari grafik di poin E dapat diambil kesimpulan bahwa pengaruh perubahan harga itu terdiri dari efek substitusi dan efek pendapatan. Yang artinya pada saat perubahan harga barang substitusi, konsumen akan menambah konsumsinya, sementara pada saat perubahan pendapatan, konsumen akan menambah konsumsinya karena pendapatan realnya naik. Nah, itu mungkin penjelasan nomor yang pertama. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak? Barangkali ada yang kecepatan, boleh ditanyain dulu. Sebelum melangkah ke soal yang nomor 2. Oke, mungkin cukup ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Itu ada produsen dalam menghasilkan barang dapat menggunakan input tenaga kerja atau labor sebagai input variabel atau variabel input dan modal atau kapital sebagai input tetap atau fixed input yang ditujukan pada label di bawah ini. Nah, labelnya itu ada di sini, ada labor dan AP, average produk. Labornya ada 1, 2, 3 sampai 10. Nah, average produknya jika labornya 1, AP-nya 100, jika labornya 2, AP-nya 150, dan seterusnya sampai labor 10 dengan AP 70. Nah, soalnya ini yang pertama, yang A itu, dengan melengkapi tabel di atas, tentukan besarnya total produk atau TP dan marginal produk atau MP. Nah, jadi kita membuat tabel seperti ini agar mudah. Tadi kita sudah mengetahui labornya ada 1 sampai 10. Kemudian ada AP, itu 100 sampai di 70. Nah, kita harus melengkapi nih TP. TP ini diketahui dari AP dikali dengan labor atau 100 dikali 1 sama dengan 100. Nah, seperti ini. Sama seterusnya juga seperti ini untuk mengetahui nilai TP atau total produk. Karena ini kan rata-rata, jadi kita kalikan rata-rata dengan input variabelnya. Ini juga sama. Ini ada 2 dikali dengan 150 itu sama dengan 300. Meh jangkung cenah marak melo. Anjay, mal bateng cai. Nah, seperti ini. Teu amis ya, Mah. Sama seterusnya juga 200 dikali 3 sama dengan 600, 220 dikali 4, dan seterusnya sampai 70 dikali dengan 10, yaitu 700. Nah, kemudian ini ada marginal produk. Nah, ini marginal produknya ada 100, 200, 300, 280, 170, 90, 50, 10, minus 180, dan 300, minus 380. Oke, kita lanjutkan.
Ini ada buatkan grafik yang B itu ada buatkan grafik TP, AP, dan MP serta tunjukkan tahap-tahap produksi dan jelaskan pula tahap produksi yang relevan. Nah, ini grafiknya untuk yang vertikalnya itu ada nilai TP, AP, dan MP, kemudian yang horizontalnya itu ada labor. Labornya itu tadi kan ada 1 sampai 10, kemudian nilai TP, AP, dan MP-nya kita lihat dari sini. Nah, yang tahap 1 ini dari 1 sampai 4, kemudian yang tahap 2-nya dari 4 sampai 8. Ini tuh tahap 1 itu ketika ini penjelasannya dari sini ya teman-teman. Jadi tahap 1 itu ketika AP dan MP-nya itu saling berpotongan. Nah, kalau tahap 2 itu cirinya ketika si total produknya itu mencapai total maksimal. Jadi ketika si perusahaan itu memproduksi maksimal itu tahap 2. Kemudian saat sudah turun produksinya itu tahap 3. Nah, mungkin penjelasan yang lebih rincinya bisa teman-teman baca di sini. Nah, tahap produksi yang relevan itu adalah pada saat tahap 2 karena penambahan faktor produksi masih menyebabkan kenaikan produksi total. Kemudian yang C, jelaskan bahwa dalam produksi terdapat law of diminishing return. Nah, dalam kegiatan produksi, penjelasannya itu dalam kegiatan produksi sering terjadi kondisi ketika menambahkan salah satu input dengan jumlah yang sama, namun input lainnya ini nilainya tetap, maka akan terjadi peningkatan output produksi. Selain itu juga mengakibatkan penurunan pada titik tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dalam produksi terdapat law of diminishing return. Nah, law of diminishing return menjelaskan bahwa suatu input yang dimiliki jika melebihi kapasitas produksi, maka pendapatannya itu akan menurun. Kemudian kita lanjut, ini nomor 3 ini mungkin teman-teman bisa ada jawaban tersendiri ya nanti karena bukan hitungan. Kita lanjutkan ke yang nomor 4. Nah, soalnya nomor 4 ini, kondisi suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya ditunjukkan oleh tabel di bawah ini. Perusahaan sebagai price taker, di mana harga barang sebesar 10 satu satuan. Nah, ini jumlah produksinya ditunjukkan ada 0, 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian total cost-nya ada 20, ada 28, 34, 38, 40, dan seterusnya sampai 128. Nah, soal yang pertama, yang A, dari keadaan di atas, perusahaan berada pada struktur pasar apa? Jelaskan beberapa ciri karakteristik struktur pasar tersebut. Nah, perusahaan tersebut itu beroperasi pada struktur pasar persaingan sempurna karena perusahaan berperan sebagai price taker atau si pembuat harganya, yang dimana harga barang konstan itu sebesar 10 satuan uang. Ini sebutkannya harga barangnya konstan sebesar 10 satuan. Nah, yang B. Dengan terlebih dahulu melengkapi tabel di atas, tentukan besarnya penerimaan dan biaya-biaya baik pendekatan total maupun satuan. Nah, jadi kita harus mencari TR, AR, MR, TC, dan seterusnya itu. Tadi udah ada diketahui kan key-nya dari 0 sampai 10. Kemudian total cost atau TC itu ada 20, 28, 34, 38, 40. Ada terakhir 128. Nah, kemudian kita mencari FC. FC itu fixed cost. Nah, sini udah ada rumusnya. FC itu, kalau FC itu dari sini 20. Kenapa 20 FC-nya? Karena ketika si perusahaan ini tidak memproduksi barang atau barangnya nol,
tetap akan mengeluarkan biaya sebesar 20. Jadi itu kan eh, yang dinamakan dengan VCOS. Jadi VCOS-nya 20, kemudian VC. VC itu variable cost. Nah, rumusnya itu ada TC min FC. Kita dari sini rumusnya itu TC min FC. Sini jadi 28 min 20 sama dengan 8. Nah, dan seterusnya juga. Di sini ada 34 min 20 sama dengan 14, 38 min 20 sama dengan 18, 40 dikurangi 20 sama dengan 20, kemudian 44 dikurangi 20 sama dengan 24, sampai 51 dikurangi 20 jadi 31, 62 dikurangi 20 sama dengan 41, sampai 128 dikurangi 20 sama dengan 108. Kemudian kita mencari AFC. Nah, AFC ini rumusnya Vicos di per Ki atau kuantitas. Jadi kita sudah mengetahui Vicosnya itu 20. Jadi di sini 20 dibagi 1, 20 bagi 1 sama dengan 20. Nah, yang ini juga sama. 20 dibagi 2 dibagi yang ini. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Kemudian 20 dibagi 3, 6,7 dan seterusnya sampai 20 dibagi 10 sama dengan 2. Lalu kita mencari AC. AC itu rumusnya TC per Ki. Total cost dibagi dengan kuantitas. Dalam mengetahui di sini TC-nya yang pertama itu ada 28. 28 dibagi 1 sama dengan 28. Yang kedua juga sama, 34 dibagi 2, 17. Kemudian 38 bagi 3, 12,67 dan seterusnya. Sampai di sini 128 dibagi 10 itu 12,8. Nah, selanjutnya itu mencari AFC atau average variable cost. Rumusnya itu VC per Ki. VC, VC-nya ini 8 dibagi 1. Jadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Kemudian ini 3. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Dan seterusnya sampai ini. Nah, 108 dibagi 10 sama dengan 10,8. Lalu ada juga kita harus mencari MC. MC itu rumusnya delta TC per delta Ki. Nah, delta TC di sini, jadi kita 28 dikurangi dulu sama yang sebelumnya itu ada 20, hasilnya 8. Q-nya juga 1 dikurangi 0, di sini hasilnya 1, jadi 8 dibagi 1, 8. Nah, ini juga sama. Jadi yang 34 dikurangi 28, kemudian dibagi dengan 2 dikurangi 1. Ini kebetulan Q-nya mengurut ya, jadi semuanya hasilnya 1. Jadi di sini ada 7. Kemudian dan seterusnya seperti itu sampai yang terakhir. Nah, kemudian ada mencari. Nah, di sini tuh P. P itu kan harga ya. Tadi harganya di soal sudah diketahui sebesar 10. Jadi kita tuliskan aja semuanya harganya itu 10. Kemudian ada TR. TR itu rumusnya P dikali Q. Jadi si harga dikali dengan kuantitas. Jadi kuantitasnya 1 dikali dengan 10, jadinya 10. Kemudian 2 dikali 10, 20. 3 dikali 10, 30. Dan seterusnya sampai 10 dikali dengan 10, itu yaitu 100. Kemudian ada AR, average revenue atau penerimaan rata-rata, itu ada rumusnya TR per Q. Nah, jadi 10
dibagi 10 dibagi satu, kemudian 20 dibagi 2. Nah, karena ini kebetulannya tadi Q-nya sudah mengurut, jadi semuanya hasilnya sama 10. Lalu MR itu delta TR dibagi dengan delta Q. Nah, delta TR-nya di sini kebetulan selisihnya juga sama ya, 10 semua. Jadi 20 dikurangi 10 dibagi dengan 2 dibagi satu, 2 dikurangi satu jadinya 10. Dan seterusnya seperti itu. Kemudian ini ada profit total. Nah, profit total ini rumusnya TR min TC. TR ini 10 dikurangi dengan TC 28. Jadi minus di sini. Min 18. Ini juga TR-nya masih 0. Sini TC-nya 20 jadi minus 20. Kemudian seterusnya seperti itu. Lalu ada profit unit. Nah, profit unit ini AR min AC. Jadi AR dikurangi dengan AC. AR-nya 10, AC-nya 28. Di sini jadi minus 18. Kemudian ini ada AR-nya 10 dikurangi 17, ada minus 7, dan seterusnya. Teman-teman dari perhitungan ini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Barangkali terlalu cepat aku ngejelasinnya. Oke, mungkin nggak ada ya. Kita lanjut aja ke yang B itu, ke yang C, maaf, itu tentukan pada unit berapakah perusahaan menghasilkan barang untuk memperoleh keuntungan maksimum. Jelaskan dengan bantuan grafik, baik pendekatan total maupun satuan. Nah, di sini menggunakan grafik pendekatan total. Nah, ini tuh nanti ditulisnya ini garis yang vertikalnya ini. Yang tegak ini ada nilai TR dan TC, kemudian yang vertikalnya itu ada nilai Q. Nah, di sini tuh ada garis yang vertikal ini FC karena fixed cost. Dia kan tetap fix 20 gitu tetap. Jadi garisnya seperti ini lurus. Nah, ini juga nih eh, untuk TR-nya, untuk TC-nya ini seperti ini. Kemudian ada pendekatan satuan. Nah, kalau pendekatan satuan ini nanti menggambar grafiknya itu yang vertikal itu ada nilai MC, MR, AR, dan AC. Nah, kalau yang Q-nya itu, yang horizontalnya itu ada nilai Q. Pokoknya kalau yang horizontal itu khusus buat Q. Ini juga horizontal ada AR dan MR ini garisnya tetap ya, karena tadi nilainya juga tetap 10. Nah, keuntungan maksimum itu didapat saat Q-nya itu sebanyak 6 unit. Nah, kenapa seperti itu? Bisa dilihat dari grafik yang ini. Nah, ini kira-kira di sini ya, ketika memproduksi 6 unit, ini tuh jarak antara garis si TR dan TC-nya itu lebar. Jadi antara total biaya dengan total revenue itu ada selisih yang cukup banyak, yang paling banyak gitu. Nah, bisa dilihat juga di sini nih. Pada saat mengkonsumsi 6, kuantitasnya 6, ini keuntungan total itu sebanyak 9. Jadi di sini keuntungan paling banyaknya itu saat memproduksi barang sebanyak 6 unit. Nah, lanjut ke soal D, itu dari soal di atas. Jelaskan dengan bantuan grafik kapan perusahaan memperoleh profit maksimum, profit normal. Nah, profit maksimumnya itu saat Q sama dengan 6 unit. Profit normal terjadi saat Q lebih dari 4 dan kurang dari 9. Jadi yang nilainya positif itu pada saat profit normal. Lebih dari 4 berarti itu tuh 5, 6, 7, dan 8. Di sini kan nilai profitnya itu normal. Ada 6,
9, 8, dan 4. Nah, seperti itu. Ya, mungkin cukup pembahasan soal ekonomi mikro dari saya. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Boleh ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan langsung aja, boleh di raise hand atau langsung open mic-nya, atau udah cukup jelas pembahasannya. Ini kan untuk soal nomor 5 dan nomor 6 ini esai ya, nggak ada hitungan. Jadi tidak saya bahas. Saya teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Kayaknya nggak ada ya Teh, kayaknya udah jelas gitu pembahasannya. Baik, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan nih, sebelumnya terima kasih kepada Teh Rofa yang sudah memaparkan penjelasannya dengan sangat amat baik terkait mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro. Nah, kalau misalnya nggak ada pertanyaan apapun dari teman-teman semuanya, mungkin ada tambahan nih dari Teh Rofa untuk saya menyampaikan gitu gimana sih tipsnya buat ngerjain soal pengantar ilmu ekonomi mikro atau apapun gitu masukan-masukan dari Teh Rofa. Mungkin kalau dari aku, tipsnya ini karena di sini tuh banyak banget ya, hitungannya tuh butuh ketelitian gitu. Padahal hitungnya mah cuma kali, bagi, kurangi, tapi tuh banyak ya kayak yang tabel di sini. Jadi teman-teman harus lebih fokus lagi nanti mengerjakannya agar eh, ini kalau angkanya beda, soalnya ini tuh bakal berpengaruh nih ke yang lainnya gitu. Kalau jadi harus ditingkatin lagi fokusnya dan ketelitiannya. Semoga nanti UASnya lancar dan nilainya baik. Mungkin itu aja sih, Teh. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Rofa.